Pada bagian latar belakang, penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa karya sastra tidak hanya hadir sebagai hasil imajinasi pengarang, tetapi juga merepresentasikan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sastra dapat menjadi media untuk merefleksikan sekaligus mengkritik berbagai persoalan kemanusiaan. Nah, salah satu bentuk karya sastra yang efektif untuk menggambarkan persoalan tersebut adalah cerpen. Meskipun bentuknya singkat, cerpen mampu memadatkan isu sosial yang kompleks, termasuk persoalan alienasi atau keterasingan individu dalam masyarakat modern. Dalam cerpen Di Sebuah Negeri Yang Hampir Mati karya Ahmad Idris, alienasi sosial ditampilkan melalui berbagai simbol seperti manusia yang digambarkan sebagai patung, transformasi manusia menjadi hewan, serta gambaran negeri yang rusak. Nah, simbol-simbol tersebut menunjukkan bahwa dehumanisasi atau hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial. Selain itu, kajian mengenai alienasi sosial dalam karya sastra Indonesia, khususnya pada genre cerpen alegoris dengan menggunakan perspektif George Lukács, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkap bentuk-bentuk alienasi sosial, keterasingan tokoh, serta hubungan antara dunia teks dalam cerpen dengan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa cerpen tidak hanya berfungsi sebagai karya imajinatif, tetapi juga sebagai media kritik sosial terhadap keretakan nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Kelompok kami memakai 3 aspek utama yang menjadi fokus penelitian ini. Yang pertama, bagaimana wujud representasi alienasi sosial dalam cerpen, yaitu simbol apa saja yang digunakan pengarang untuk menggambarkan keterasingan sosial secara keseluruhan. Yang kedua, apa bentuk-bentuk keterasingan tokoh dan kondisi sosial yang digambarkan, yaitu keterasingan eksistensial tokoh aku dalam relasinya dengan lingkungan sosial yang terdegradasi. Yang ketiga, bagaimana relasi antara dunia cerpen dan realitas sosial masyarakat yang dilihat melalui konsep reifikasi, refleksi artistik, dan totalitas sosial George Lukács. Selanjutnya, metode penelitian. Kelompok kami memakai 4 metode. Yang pertama, pendekatan menggunakan kualitatif deskriptif analitis. Yang kedua, data, yaitu kutipan teks cerpen Di Sebuah Negeri Yang Hampir Mati. Yang ketiga, teknik menggunakan studi pustaka dan baca catat. Yang keempat, analisis, yaitu triangulasi teori yang berupa verifikasi, refleksi, dan sosial Lukács, dan menggunakan ketekunan analisisnya. Pembahasan pertama membahas mengenai representasi alienasi sosial. Alienasi digambarkan melalui 6 simbol. Manusia sebagai patung menunjukkan identitas yang diukur dari materi, bukan nilai moral. Transformasi patung menjadi hewan mencerminkan dualitas antara tampilan dan esensi sejati. Kucing melambangkan dominasi kekuasaan yang mengubah ruang sosial menjadi medan perebutan. Kera menggambarkan kerasukan material yang menggantikan solidaritas dengan perasaan. Walang sangit mempresentasikan manipulasi persepsi hingga menghapus kesadaran diri. Dan latar negeri yang rusak menjadi simbol kehancuran ekologi dan sosial secara bersamaan. Jadi kesimpulannya, manusia tidak hanya terasing dari sesamanya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua yang merangkum tentang bagaimana keterasingan tokoh aku berkaitan erat dengan rusaknya kondisi sosial masyarakat di negeri tersebut. Dalam slide ini terlihat bahwa tokoh aku mengalami alienasi eksistensial. Ia merasa asing karena lingkungan fisiknya hancur, seperti air bersih yang tidak ada dan sungai pun penuh sampah. Hubungan sosial pun mati, di mana tetangga dianggap seperti makhluk asing dan rumah dipagari besi panjang, tinggi, menyerupai penjara.
Hal ini terjadi karena masyarakatnya sudah mengalami reifikasi, yaitu kondisi di mana manusia lebih menghargai benda daripada nyawa. Mereka tampak seperti patung yang hanya dinilai dari harga tas atau jam tangan emasnya. Saat malam tiba, wajah asli mereka terbongkar melalui transformasi menjadi hewan yang serakah dan haus kekuasaan. Jadi, tokoh aku terasing bukan karena dia lemah, melainkan karena ia satu-satunya yang masih mempertahankan hati nurani di tengah sistem yang sudah rusak total dan tidak lagi manusiawi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada pembahasan ketiga ini, kita melihat bagaimana cerpen di sebuah negeri yang hampir mati memiliki hubungan yang erat dengan realitas sosial melalui 3 konsep utama George Lucas. Pertama, reifikasi. Dalam cerpen, identitas seseorang sepenuhnya diukur dari benda-benda material seperti jas hitam, jam berlapis emas, hingga tas impor yang harganya setara 2.857 mangkuk mie ayam. Ini bukan sekedar detail cerita, ini adalah cerminan nyata masyarakat kita hari ini, di mana seseorang dinilai bukan dari karakternya, melainkan dari apa yang ia kenakan dan apa yang ia miliki. Kedua, refleksi artistik. Penulis menggunakan dikotomi siang dan malam untuk mengungkap 2 lapisan realitas. Di siang hari semua tampak teratur dan beradab, tapi di malam hari para patung berubah menjadi kucing yang melambangkan kekuasaan sewenang-wenang, kera yang melambangkan keserakahan, dan walang sangit yang melambangkan manipulasi dan kebusukan sosial. Inilah yang disebut Lukács sebagai refleksi artistik, di mana sastra tidak hanya merekam permukaan tetapi mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Ketiga, totalitas sosial. Kerusakan dalam cerpen ini, di mana ekologi yang hancur, tetangga yang terasa seperti orang asing, moral yang merosot, bukan lagi isu-isu yang berdiri sendiri. Ketiganya saling mengunci dan memperburuk satu sama lain. Alam yang rusak mempercepat erosi moral, dan moral yang merosot melahirkan masyarakat yang semakin terasing. Inilah inti dari totalitas Lukács. Dari ketiganya, kita bisa menyimpulkan bahwa cerpen ini bukan sekedar karya sastra biasa. Ia berfungsi sebagai instrumen emansipasi yang mendorong kita sebagai pembaca untuk mempertanyakan hal-hal yang selama ini kita anggap normal, bahkan tidak bisa diganggu-gugat dalam kehidupan sosial kita. Dari penjelasan yang telah dipaparkan, saya dapat menyampaikan beberapa poin-poin kesimpulan dari penelitian kami. Yang pertama, cerpen di sebuah negeri yang hampir mati merupakan kritik tajam terhadap kehidupan modern. 2. Simbol patung dan hewan menggambarkan pengeroposan identitas kemanusiaan secara bertahap. 3. Tokoh aku adalah satu-satunya yang masih memiliki kesadaran kritis dan kehidupan moral. 4. Dari perspektif Lukács, cerpen ini mengilustrasikan dehumanisasi total manusia, yaitu di mana manusia tidak lagi dihargai sebagai subjek melainkan objek kekuasaan dan materi. 5. Alienasi sosial hadir secara struktural, sistematis, dan simbolis. 6. Cerpen ini berfungsi sebagai pengingat kritis bahwa tatanan masyarakat kontemporer telah menyimpang.